Oke, sekarang kita bahas soal ujian 2 tahun lalu. Ya. Bisa kelihatan nih? Sudah, Pak. Soal tahun lalu, udah ya? Oke, untuk yang nomor 1 ini kan cuma dari foye gitu ya. Rasanya ini sama dengan soal kuis enggak? Ya, jadi tidak perlu kita bahas ya. Nanti saya share nanti ininya, kalau ada yang tetap ingin mencari silakan. Ya. Nanti memang ini dipakai nanti gitu ya, direct foye ini dipakai nanti. Jadi untuk soal yang berikutnya dipakai nanti ya, dan diberikan gitu kan dari foyenya. Nah, sekarang kita bahas nomor 2 ya. Nah, cuman kalau tahun lalu itu saya ada pertemuan 5 kali, jadi saya bisa menjelaskan untuk masalah non homogen ya. Nah, untuk yang sekarang ini pembahasannya sampai homogen saja gitu ya. Nah, jadi ya cuman yang untuk menyelesaikan persamaan yang non homogen itu idenya adalah melakukan transformasi ya, sedemikian sehingga nanti persamaan yang dihasilkan itu menjadi persamaan yang homogen gitu. Nah, itu idenya. Ya, nanti kita bekerja nanti dalam menyelesaikan persamaan yang homogennya seperti biasa. Nah, nanti apa solusinya nanti, nah kemudian diubah lagi ke transformasi awal yang tadi kita lakukan. Itu ide dari penyelesaian di persamaan non homogen ya. Nah, tapi kita tidak melakukan itu sebetulnya ya. Kita cukup pandang yang homogen saja. Jadi gini ya, nomor 2. Anda bisa lihat nomor 2 ya. Jadi pandang persamaan berikut. Non homogennya karena secara batasnya non homogen ya. Jadi berbeda gitu ya nilai di secara batasnya. Yang satu 8, yang satu lagi bukan berbeda sih bukan 0 gitu ya, bukan 0 di secara batasnya. Yang satu 8, yang satu lagi 10. Yang di kiri 8, yang di kanan 10. Nah, jadi idenya adalah lakukan sebuah transformasi, katakanlah misalnya W sama dengan U kurang V. Ya, sedemikian sehingga nanti persamaan satu ini bisa diubah jadi ini. Ya, nah apa itu V? Nah, itu yang dicari di pertanyaan yang 2A ini. Ya, tapi itu tidak kita tanyakan untuk yang ujian 2 nanti ya, karena kita tidak membicarakan atau tidak memberikan, tidak membahas yang persamaan homogen ya. Jadi cukup pandang saja ini ya, anggap saja kita punya persamaan diferensial parsial, persamaan panas ya, yang nomor 2 ini saja gitu ya, cukup ini saja. Ini kan panas ya, dengan secara batas homogen sekarang gitu kan. Nih. Nah, kemudian lakukan metode pemisahan variabel ya untuk mencari solusi umum dari persamaan 2 ini. Nah, coba kita inikan. Coba kita selesaikan gitu ya. Sepertinya saya harus mengambil satu space kosong untuk ininya. Nggak ada ya. Sudahlah, saya buka aja lah satu. Oh. Bentar. Oh ya, kita kan punya whiteboard ya di Zoom. Sajalah. Oke. Nah, tadi whiteboardnya. Nah, ini. Oke ya, jadi pertama kita punya
persamaan panas ya. Setengah 2W dot T sama dengan turunan kedua dari 2W dot X ya. Ini kelihatan ya sekarang whiteboardnya? Bisa kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, gimana caranya? Pertama kita lakukan dulu pemisahan variabel ya. Jadi W xt kita samakan dengan X dikali T ya. Gitu ya. Apa hasilnya? Jelas ini setengah. T aksen sama dengan T aksen X kali T aksen gitu ya. Apalagi sama dengan X double aksen dikali T ya. Bisa semua? Tahu semua nih? Halo? Bisa, Pak. Kalau ada yang nggak tahu langsung aja tanya gitu ya. Saya nanti ternyata nggak tahu gitu. Ya, nggak bisa dapat informasi. Nah ini kalau kita buat terpisah, jadinya gimana? X per X, bagusnya di atas dulu yang si X ininya ya. X double aksen di atas ya. X double aksen per X sama dengan setengah T aksen per T ya. Betul ya? Dan ini kita buat min lambda ya. Jadi kita punya dua persamaan yaitu X ditambah lambda X sama dengan 0. Satu lagi apa? T aksen Ditambah dua lambda T, Pak. dengan 0 ya. Gitu ya. Ya, semua bisa mengikuti? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ini bukan insya Allah nih, ini harus bisa atau tidak aja jawabannya. Bisa atau tidak gitu ya. Nah, ini berarti masalah nilai eigen ya. Jadi masalah nilai eigen yang pertama ini X double aksen ditambah lambda X sama dengan 0 ya. Gimana caranya? Kita buat saya langsung lambdanya ini ya. Positif ya. Jadi kita punya nanti persamaan karakteristiknya apa? Persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah lambda R sama dengan 0 ya. Sehingga nanti kok R. Nanti R-nya apa? Plus minus Akar lambda. Akar Lambda. kayak atau ini berarti R-nya plus minus I akar lambda ya. Ini kan sama aja kayak kita bahas di kuliah tadi. Ya, berarti solusi umumnya X-nya adalah
P pangkat alfa, alfanya 0, berarti ini C1 C1 cos ya. C1 cos akar lambda X ya, tambah C2 sin akar lambda X ya. Oh ya, sebentar, ini kita belum ini kan ya serat batasnya nih. Sorry, ini harusnya pakai serat batas ini. Serat batasnya apa? Serat batasnya di sini aja lah kita buat ya. Jadi kalau misalnya W 0,T, berarti kan si X-nya 0 ya, si T-nya T gitu ya. Dengan 0 artinya apa? Artinya si X 0-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kalau W1T ya, jangan T-nya ya 0 ya, karena T-nya 0 berarti solusinya solusi 0 semuanya gitu kan. Kemudian W1T berarti X 1 dikali T sama dengan 0. Ya, berarti X 1 sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini syarat batasnya gitu ya. Berarti X 0 dan X di 1 sama dengan 0 ya. Bisa sampai sana? Bisa, Pak. Pak. X di 0 berapa? Cos 0 1 berarti C1 sin 0 0 ya, sin 0 C1 sama dengan 0 ya. Kemudian X X 1 C2 sin akar lambda 1 ya. Akar lambda sama dengan 0 ya. Berarti ini kita punya sin akar lambda sama dengan 0 ya. Karena C2-nya kita tidak pilih 0 ya. Kalau kita buat C2-nya 0 berarti semuanya 0 lagi. Nah, berarti akar lambda di sini berapa? Berapa? Akar lambda sin berapa supaya 0? Apa aja? NP, Pak. NP, N-nya 1, 2, seterusnya. Oke, good. NP ya. N-nya dari sini ya, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Oke, bisa semua ya? Oke, jadi itunya apa? Jadi ini nilai eigennya berarti ya. Nilai eigennya berarti lambda n itu sama dengan n kuadrat pi kuadrat ya. Kemudian fungsi eigennya apa? Xx sama dengan C2-nya kita pilih 1 ya. Sin n pi ya, akar x ya. Akar lambda kali x lagi gitu kan. NP akar lambdanya NP kali x lagi. Ya, untuk n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, bisa dipahami semua?
izin tanya, Pak. Ya, apa? Silakan. Mas, di bagian X dikali TT itu Pak masih kurang paham maksudnya apa, Pak? Ini Iya, Pak. kan Masih pemisahan variabel. Oh iya, Pak. Metode pemisahan variabel yang sudah dibahas di awal dulu sama Bu Husna. Ya kan, jadi salah satu cara untuk mencari solusi dari persamaan diferensial parsial adalah dengan metode ini. Ya, jadi artinya kita pisahkan. Kita misalkan dulu solusinya itu bisa dalam bentuk pemisahan variabel gitu ya. Yang si X sama si X, yang si T sama si T, kemudian dia adalah perkalian. Nah, gitu. Pak, berarti itu fungsi yang ada dua variabel maksudnya, Pak? Ya. Parsial kan lebih dari satu variabel. Ya. 2, 3 kan. Nanti misalnya kalau 3 bisa juga kita buat misalnya X, Y, T misalnya kan. 3 variabel. Bisa juga nanti kita asumsikan dengan pemisahan variabel ya X dikali Y ya dikali T gitu kan. Masing-masing variabel X dan Y dan T gitu kan secara terpisah. Kalikan. Oke, siapa tadi tanya? Anissa, Pak. Ya, mana Anissa? Bisa dipahami? Sudah cukup paham, Pak. Makasih, Pak. Ini X besarnya saya buat aja seperti ini nih ya. Dia tidak meragukan. Meskipun X-nya sudah besar juga nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak ya. Oke, lanjutkan ya. Ini yang pertama. Ini kita dapatkan nilai eigennya n kuadrat p kuadrat, kemudian fungsi eigennya sin npx ya. Oke. Kemudian saya mana buat lagi ya? Saya hapus sini ya. Siapa saja ya? Oke. Yang kedua lagi. Wah, kedua apa tadi ya? Apa tadi kedua persamaannya? PDB apa tadi? T aksen apa tadi? Ditambah setengah. Tambah setengah tambah 2. Tambah 2, Pak. Tambah 2 ya? Tambah 2, Pak. Kan 2 PT sama dengan. Nah, ini bisa diselesaikan nih? Gimana caranya? Ini kalau misalnya ini ya udah kita bisa buat dia dulu. T besar D T kecil sama dengan min 2 lambda T misalnya gitu ya. Kita lakukan juga istilahnya pemisahan variabel juga kan di PDB. Sama-sama T besar, sama-sama T besar. Yang sama-sama T kecil, sama-sama T kecil. Ya. Sedangkan konstanta bisa masuk salah satu di antaranya ya, bisa ke sini, ke kiri atau ke kanan. Ya, kemudian kita integralkan kedua ruas. Tentu T-nya kita sudah asumsikan tidak boleh 0 ya. Berarti kita bisa lonkan ln mutlak T sama dengan min 2 lambda T gitu ya, T kecil. Tambah misalnya K ya. Ini T berapa? Ya, awalnya kan T-nya T mutlak ya. TE pangkat min 2 lambda T kecil ya. Ini E pangkat K, jadi saya buat aja lah di sini misalnya, ya udahlah E pangkat K aja saya buat ya, sini ya, E pangkat K dikali E pangkat itu. Ya berarti T-nya saja kalau saya buka berarti kan plus minus ya. Saya buat aja lah misalnya nih K tilde aja ya. E pangkat min 2 lambda T ya. Di sini K tilde-nya tentu adalah plus minus E pangkat K gitu ya. Intinya solusinya ini gitu ya.
Oke, bisa diikuti? Ini kebetulan ini persamaannya PDB OD1 ya. Nanti kalau dia persamaan gelombang, PDP-nya ya si T-nya tentu jadi persamaan OD2 gitu ya PDB-nya, dan Anda juga harus bisa menyelesaikannya ya karena dia PDB. Ya, yang tadi ya pakai persamaan karakteristik misalnya gitu kan. Ya, berarti untuk solusi T-nya yang tadi berarti nilai eigennya dalam N ya. Jadi Xn juga di sini Xn ya. Maka di sini karena lambdanya adalah lambda N ya, maka tentu T-nya juga Tn gitu ya. Berarti K tildanya kita buat saja 1 ya. TE pangkat min 2 lambdanya N kuadrat kali T kuadrat dikali T ya. Ya, untuk setiap N 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah. Oke ya, jadi solusi umumnya, sebentar, tentu kita perlu ini kan dulu ya. Jadi solusi si W karena dia N juga ya. Untuk setiap N. Xn tadi apa? Sin NP X ya. Dikali E pangkat min 2 N kuadrat P kuadrat T gitu ya. Itu setiap N 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk setiap N, jadi ada sehingga banyak solusi untuk si W ya. Untuk W1 beda lagi N-nya, untuk W2 beda lagi N-nya, dan banyaknya sehingga gitu ya. Nah, jadi karena persamaan PDP kita adalah homogen dan linear ya, maka kita bisa pakai prinsip apa? Prinsip apa? Halo? Superposisi, Pak. Superposisi, ya. Ya kan sudah jelaskan juga sebelumnya. Ini persamaannya misalnya 1 ya, persamaan 1 gitu ya. Jadi PDP1 karena PDP1 itu adalah linear dan homogen ya, maka berlaku prinsip superposisi ya, sehingga solusi umum jadi apa? Si W kita adalah penjumlahan atau kombinasi linear dari setiap solusi ini ya. Berarti jumlah dari si sin ya dikalikan dengan koefisiennya masing-masing ya. Katakanlah misalnya C aja lah ya, atau B. Kalau sin biasanya apa kemarin tuh kalau di depannya? B ya. Adalah B aja lah nggak apa. N dari 1 sampai hingga ya. Bn sin N X dikali E pangkat min 2 N kuadrat P kuadrat T gitu ya. Jadi kita jumlahkan semua solusi-solusi yang ada ini untuk setiap N ya dikalikan dengan konstanta di depannya. Oke, ada pertanyaan seperti ini? Cukup. Ini baru solusi umum.
Terus solusi khusus bagaimana? Gimana cara kita mencari solusi khusus? Diambil dari syarat awal, Pak. syarat awal ya. Apa syarat awalnya? Coba lihat lagi pertanyaannya. Bentar, saya oh sorry, ini yang nomor 2 sudah selesai ya. Betul selesai ya. Jadi kan ini kelihatan ya intinya. Kelihatan. Ya, sama kan dengan tadi? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Hapus tadi ya. N-nya beda, Pak. Apanya beda? N yang didapat di sini N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kalau yang di soal tadi itu N-nya dari 0, Pak. Ah, dari 0. Salah itu. Dari 0. Itu 0 dong nanti. Ininya sinus 0 dong nanti kan? Nah, itu salah tuh, berarti perlu dekat situ. Sebentar. Saya gimana caranya? Gimana cara? Ya, salah itu. Ya, harusnya dari 1. Ya, itu CN ya, kita BN sama aja ya. Jadi nggak masalah itu ya. Ini kan min 2N kuadrat IT kali sin NPX ya. Oke, nah sekarang syarat awalnya apa? Di sini di soal diberikannya di sini ya. Oh, sebentar. Ya. Ya, ini saya set. Ini kelihatan soalnya. Kelihatan soalnya ya. Soal tesnya kelihatan. Ujian Belum, Pak. Belum. Bentar, ini masih yang whiteboard ya. Ya, ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini ya informasi syarat awalnya itu tergantung dari apa V-nya gitu ya. Apa V-nya. Jadi kalau dapat V-nya maka nanti si si W ini kan berarti kan nanti bisa kita ini kan ya. Bisa kita buat berapa gitu si W-nya. Nah, ini saya langsungnya loncat ya karena kita tidak membahasnya non homogen. Saya langsungnya loncat W-nya itu sama dengan ini nih, ya W-nya. Ya, W-nya itu adalah yang si ini. Min 1 dikurang 2x dan 1 ke x ya. Kemudian 1 kurang 2x kalau dari 0 ke 1. Ya. Kita skip aja ya. Jadi si W kita setelah dimasukkan yang ini, nah soal ini nanti dapatnya ini. Oke ya. Jadi tolong diingat-ingat tuh apanya bentuknya. Saya indikan lagi ke whiteboard. Ya, jadi ini saya langsungnya loncat ini artinya ini soalnya sudah ada syarat awal gitu ya. Saya hapus dulu.
Oke, ini awalnya berarti ini saya buat aja langsung F W X D. Nah, itu adalah itu ya. Min 1 kurang 2X kalau X-nya dari min 1 sampai 0. Kemudian 1 dikurang 2X kalau X-nya dari atau antara lebih dari 0 sampai 1 ya. Nah ini nih, ini yang semua persamaannya seperti ini ya, PDP dan masalah awal dan masalah batasnya gitu ya, semuanya nih. Oke, jadi kalau kita masukkan yang syarat awal ini ke persamaan yang tadi, persamaan ke solusi umumnya tadi, kita peroleh apa? Kita peroleh B, tadi kita buat BN ya, di bawah ya. BN dikali apa tadi? Sin NP X. Apa lagi? NPX ya tadi ya? Iya, Pak. Sin NPX ya. E pangkat sekian T, T-nya 0, berarti kan E pangkat 0, itu 1 ya. Nah, ini sama dengan, ada 2 kan? Min 1 kurang 2. Atau kita buat aja lah di sini fx aja lah ya. Fx dengan fx ya. Ya, di mana fx-nya itu adalah di atasnya tadi ya. Min 1 min 2x. Ya boleh aja sih langsung aja buat juga nggak masalah ya. Cuman saya mau menunjukkan ini itu adalah dari Fourier sinus kan. 1 kurang 2x 1x 0 0 sudah sur ya. Oke, dikit lagi 0x 1 ya. Nah, jadi gimana cara mencari BN-nya? Dia rumus dari Fourier sinus. BN adalah apa? Hah? Apa BN-nya? Nah, sebetulnya nggak usah dicari ya. Ya kalau ujiannya sudah dicari yang di atas. Ya, karena BN-nya itu sudah jelas ini ya. Sudah jelas ini. Saya BN sama dengan kalau mau dibuat apa? 2/1 kan? 0 sampai 1 ya. Gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Fx gitu kan? Dx. Enggak bisa ya. Sorry, ini fx-nya apa nih? Fx-nya fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil. Sebentar, saya lupa ininya. Kalau dari Fourier sinus apa ininya? Apa langsung rumusnya? Dari Fourier sinus. Halo. Deret yang sigma tuh, Pak. Ya. Ini ya, Sigma. saya ini lagi. Saya itu kan lagi. Bentar. Saya share. Oke, ini kan dari Fourier sinus ini ya, Fs dengan ini. BN sin ini ya.
Berarti kan L kita apa tadi? N kita 1 ya. L kita 1 ya. Ya, nah, L-nya 1, sini 1 ya. Nah, Fx-nya ya cukup dari 01 aja gitu. Ya, karena pada kenyataannya dari Fourier sinus ini si Fx-nya itu adalah apa namanya? Perluasan ganjil gitu kan. Itu yang si Fx-nya, dan itu memang benar ya, Fx kita yang tadi itu adalah fungsi ganjil. Oke ya. Nah, jadi nanti silakan dicek karena nih fokus kita adalah penyelesaian PDP-nya, bukan di Derrit Fourier-nya. Ya, kecuali nanti kalau ujian tentu ada pertanyaan dari Fourier dan ada pertanyaan PDP-nya. Cuma biasanya saya buat berkaitan langsung ya. Jadi kalau Anda sudah cari dari Fourier-nya di soal pertama, maka itu bisa dipakai gitu ya untuk mendapatkan solusi khusus dari Fourier sinus ini yang PDP-nya ini. Ya, dan ini diberikan langsung oleh ini ya, oleh soal ujian tadi. Tadi kan dibuktikan bahwa Derrit Fourier itu adalah itu gitu kan ya. Berarti kan artinya BN-nya adalah tadi ya. Bisa dipahami? Masih kurang paham, Pak. Kurang paham. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, ini kelihatan ya soal ujiannya. Ini sudah diberikan kunci jawaban sebenarnya ya. Jadi dari Fourier fungsi Fx-nya adalah ini gitu. Ya, artinya apa? Artinya si Bn kita adalah ini nih. Ya, jadi tinggal tunjukkan Bn kita itu adalah integral tadi ya, 2/1 integral dari 0 sampai 1 itu Fx dari ini cukup dari 0 sampai 1 aja, 1 kurang 2x saja. Maka tunjukkan nanti adalah ini Bn-nya. Ya, itu pertanyaan nomor 1 gitu ya tentang dari Fourier. Nah, hasil dari jawaban dari soal nomor 1 ini itu bisa Anda pakai langsung untuk menjawab yang nomor 2 gitu yang tadi. Ya kan sama saja kan? Yang si fungsinya juga itu si apanya juga sama gitu ya. Dari Fourier sinus juga. Bisa dipahami? Jadi ini langsung kita peroleh, atau kalau mau nanti silakan dicek ya. Rasanya di kuis kita ini loh. Ya. Ini langsung diperoleh 2/NP 1 ditambah min 1 pangkat N gitu ya. Nah, ini kita baca nih dari soal nomor 1 ya. Jadi nggak perlu lagi mencari, kan sudah dicari sebelumnya gitu kan. Cari lagi ya buang-buang waktu. Oke. Nah, jadi apa solusi khususnya semua? Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan BN-nya pakai yang fungsi sinus tadi, Pak. Kalau di pelajaran sebelumnya, kalau BN tuh Fx-nya dikali sin NPX per L, Pak. Kalau di sini kenapa nggak dikali NPX per L, Pak? Dikali kan? Kan L-nya 1. Yang di BN di bawah nih, Pak. Fx ini dx. Iya, Pak. 2/L. 2/L bukan? Iya, 2/L, Pak. Kan itu integral 0 sampai 1. Fx sin NPX per L-nya. Oh, ininya. Ya, oke, ya. Ya, betul. Ya, salah. Terima kasih. Fx berapa? Sin NPX, Pak. Sin NPX ya. Per L gitu ya, tapi L-nya kan 1 ya. Oke, bagus. Apa tadi itu namanya? Nisa, Pak. Bisa ya. Oke, ya, betul. Koreksi. Tidak ada lagi? Tanyakan?
Cukup ya? Oke, jadi solusi khususnya apa? Silakan. Kita sudah dapatkan BN-nya ini nih ya. Jadinya apa? Tinggal kita masuk aja BN-nya kan. W X, T adalah BN ya. BN adalah 2 per NP dikali 1 tambah min 1 pangkat N kali sinus, sorry ini ada sigma ya. Yang 1 sampai hingga dikali sinus NP X. Oke, ini dia ya jawabannya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini contoh soal yang khusus untuk penyelesaian PDP di pesanan panas ya. Nanti harus dilatih juga untuk yang gelombang bagaimana, untuk yang Laplace bagaimana gitu ya. Nanti ujian 2-nya tentu yang Dirac-Fourier masih tetap masuk juga. Oh ya, satu lagi itu ada juga soal nanti khusus untuk kuis. Jadi ada soal nanti kita ujian, ada soal itu khusus untuk kuis, ada satu soal, dan satu lagi untuk ujian 2-nya gitu ya. Tapi dikerjakan bareng-bareng aja. Oke, kalau tidak ada lagi, saya pikir cukup ya.